Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023. Hari ini Gereja Mesta merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Hari ini juga umat Katolik yang berada dalam wilayah Keuskupan Jayapura merayakan pesta iman, yaitu dengan ditabiskannya uskup yang baru, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo, yang akan menggembalakan umat di keuskupan ini sekian tahun ke depan. Sebelum kita berbondong-bondong menuju ke tempat tabisan di Katedral Jayapura, kita hendak memulai pergumulan kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Bait Allah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pesta iman umat-Mu di Keuskupan Jayapura pada hari ini, di mana pada hari ini akan ditabiskan uskup yang baru yang akan menggembalakan umat-Mu di keuskupan ini. Semoga perayaan tabisan berjalan dengan aman, lancar dan sukses, dan semoga uskup yang baru, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo, yang telah Engkau panggil dan Engkau utus untuk ditabiskan menggembalakan umat-Mu di paroki di keuskupan ini, sungguh dapat menjalankan tugas penggembalaan umat-Mu di keuskupan ini dengan tuntunan dan penerangan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seseorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa
yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang tua dan yang taat akan perintah Tuhan, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Kenisa sesuai hukum Tuhan. Dari kisah ini kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka tidak heran kalau di akhir bacaan Injil pada hari ini yang baru saja kita dengar ditekankan bahwa anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Karena orang tua biologisnya pun adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, ada anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih. Bahkan pernah ada remaja yang bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda yang penuh kasih, karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah. Oleh sebab itu, melalui pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa yang kita rayakan pada hari ini, sebagai keluarga-keluarga Katolik, kita diajak untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak
baik secara sosial maupun secara spiritual. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai keluarga Katolik yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk membangun keluarga Katolik yang sejati. Apa tolak ukur keluarga Katolik yang sejati itu? Belajarlah pada keteladanan keluarga Nazaret. Meskipun Yesus itu adalah anak Allah yang lahir dalam rupa manusia dalam keluarga Nazaret, namun sebagai orang tua biologis dari Yesus, mereka berjuang untuk mendidik Yesus dalam keteladanan iman. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi mereka mendidik menjalankan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat untuk memberikan contoh teladan bahwa kalau anak Allah saja itu sungguh taat kepada apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, maka apalagi kita manusia yang hanya ciptaan saja ini, manusia yang berdosa, maka kita diajak untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Tidak ada yang patut kita sombongkan sebagai manusia, tetapi kita harus semakin merendahkan diri, karena Allah sendiri rela merendahkan diri serendah-rendahnya dan menjalani segala sesuatu yang diajarkan oleh Bapaknya kepada kita, untuk memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana taat kepada seluruh kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai keluarga Katolik, keluarga adalah tempat benih untuk disemaikannya benih-benih iman dalam kehidupan kita. Maju mundurnya, musnahnya sebuah gereja akan ditentukan bagaimana keluarga Katolik mendidik dan membesarkan anak dalam imannya. Seorang keluarga kalau sungguh-sungguh mendidik anaknya dalam iman Katolikan yang baik dan benar, maka yakin dan percayalah bahwa pasti akan menuai hasil yang sungguh-sungguh baik. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, pada pesta Yesus persembahkan di Bait Allah, kita semakin menghidupi spiritualitas Yesus, keluarga Nazaret, dalam menjalani kehidupan kita. Semoga keluarga Katolik menjadi wadah yang subur sebagai tempat untuk bertumbuh kembangnya iman kekatolikan yang baik, benar, dan sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.